Kelas rawat inap standar KRIS BPJS Kesehatan sudah memasuki uji coba di beberapa rumah sakit. Akan tetapi dipastikan layanan masih tetap akan berjalan sama. Begitu juga dengan iuran peserta. Intinya persiapan komprehensif dan konsep matang untuk betul-betul ada. Kelas 1 nanti kemana bisa dijawab dan iuran akan bersifat tunggal. Kami sendiri masih bingung mau 70.000, 75.000 atau 50.000, ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR Senin kemarin tuh 4 Juli 2022. Kemudian ujarnya lagi, apalagi kalau Rp70.000 sebagai contoh, karena pernah disampaikan Rp70.000 itu 2 kali lipat, akhirnya Kementerian Keuangan akan bingung juga, ujar beliau. PPS Kepala Humas BPJS Kesehatan Arief Budiman kepada CNBC Indonesia mengatakan sebelum ada perubahan peserta, skema dan besaran iuran masih sama dengan sebelumnya, mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, bahwa besaran iuran ditentukan berdasarkan jenis kepesertaan setiap peserta dalam program JKN. Demikian jelasnya. Menuturkan juga beliau, bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang terdaftar sebagai peserta PBI, penerima bantuan iuran ya, iurannya sebesar Rp42.000 dibayarkan oleh pemerintah pusat dengan kontribusi pemerintah daerah sesuai kekuatan fiskal tiap daerah. Selanjutnya, bagi peserta PPU, pekerja penerima upah atau pekerja formal, baik penyelenggara negara seperti ASN, TNI, Polri, dan pekerja swasta, besaran iuran sebesar 5% dari upah. Dengan rincian 4% dibayarkan oleh pemberi kerja dan 1% oleh pekerja. Untuk perhitungan iuran ini berlaku pula batas bawah, yaitu upah minimum kabupaten atau kota, dan batas atas sebesar Rp12 juta. Jadi perhitungan iuran dari penghasilan seseorang hanya berlaku pada jenis kepesertaan PPU, pekerja formal yang mendapat upah secara rutin dari pemberi kerjanya, imbuh beliau. Terakhir, bagi kelompok peserta sektor informal yang tidak memiliki penghasilan tetap, dikelompokkan sebagai peserta PBPU, pekerja bukan penerima upah, dan BP bukan pekerja. Untuk jenis kepesertaan ini, peserta dapat memilih besar iuran sesuai yang dikehendaki. Kelas 1 sebesar Rp150.000 per orang per bulan. Kelas 2 sebesar Rp100.000 per orang per bulan, dan kelas 3 sebesar Rp35.000 per orang per bulan. Perlu diketahui juga bahwa khusus PBPU kelas 3 sebetulnya mendapat bantuan dari pemerintah sebesar Rp7.000 per orang per bulan. Sehingga sebetulnya totalnya Rp42.000. Jadi bagi seseorang yang belum memiliki penghasilan atau sudah tidak berpenghasilan dapat memilih menjadi peserta PBPU dengan pilihan kelas 1, 2, atau 3. Atau jika masuk dalam kategori masyarakat miskin dan tidak mampu yang terdata dalam DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, dapat masuk menjadi kelompok peserta PBI yang iurannya dibayar oleh pemerintah. Sekian teman-teman informasi seputar polemik ya iuran BPJS Kesehatan di Republik Indonesia, yang entah mau gimana ya, nanti kita ikuti perkembangan beritanya. Katanya mau satu bersifat tunggal ya, satu besarannya, tetapi bagaimanapun memang kemampuan orang berbeda-beda dan pemerintah harus bijak dalam menentukan ke sesuatu, apalagi ini menyangkut iuran yang memang setiap orang kemampuannya beda-beda, karena kita akui ya, mayoritas masyarakat kita
masih banyak yang di bawah garis kemiskinan, boro-boro buat iuran untuk asuransi, untuk makan dan beli untuk pokok sehari-hari saja kadang kesulitan. Belum lagi biaya-biaya yang lain pada naik, biaya bahan pokok dan energi juga diperkirakan terus naik. Kemudian biaya sekolah, anak-anak sekolah juga. Jadi mungkin harus sebijak mungkin dalam melindungi masyarakat, terutama di bidang kesehatan, karena tugas pemerintah diantaranya memang melindungi segenap bangsa untuk dilindungi dalam hal ini kesehatannya. Demikian, mudah-mudahan pemerintah diberikan kebijakan yang bersifat adil terhadap rakyatnya. Terima kasih sudah menyimak sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.